justru menyamar menggunakan atribut umat Islam, yang laki-laki pun pakai kopiah, pakai peci, pakai baju koko dan lain sebagainya, memirip-miripkan penampilan dengan orang Islam. Ngomong kalau bicara tentang kopiah, tunggu dulu, saya mau pakai kopiah saya ya. Nah, cakep. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah ini mengkristenisasi? Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Dan bagi rekan-rekan yang menyaksikan video yang saya upload, mari dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya kiranya channel ini berkembang dan kebenaran terus diberitakan dan makin banyak orang yang mengetahui tentang kebenaran itu sendiri. Rekan-rekan, kalau saya menyebut Haji atau Haja Irene Handono, kira-kira apa yang terlintas di pikiran teman-teman yang mendengarkan video ini? Kalau ada yang terlintas dalam pikiran teman-teman tentang Irene Handono, Oma ini, silahkan tulis di dalam kolom komentar, karena saya ingin tahu bagaimana pendapat teman-teman. Tetapi saya akan kemukakan sedikit pendapat saya, dan ini memang sudah bukan rahasia umum lagi karena sudah banyak yang mengetahui. Oma Irene Handono ini mengaku-ngaku mantan biarawati, tetapi sebenarnya dia hanya calon suster yang di drop out. Sudah pernah dibahas tuntas oleh pendeta Muriwali dalam YouTube-nya rekan-rekan. Lalu sudah saat ini menjadi pakar kristologi. Lah, pertanyaannya, kalau menjadi pakar kristologi, ayo tamat di mana, STT mana, kok iya mas langsung bisa menjadi pakar kristologi? Oke, saat ini kita akan tanggapi bagaimana dia mengatakan cara kristenisasi orang muslim. Mari kita lihat videonya satu persatu dan kita tanggapi. Banyak hal yang mereka lakukan, misalnya dengan selain dengan memanfaatkan kondisi bencana, keterpurukan ekonomi, ada juga mereka melakukan kristenisasi itu dengan budaya. Kita lihat saja bagaimana dahulu mereka mengkristenkan umat Islam dengan pengaruh, ngapain wajahmu cantik, kamu pakai jilbab. Kalau pakai jilbab itu seperti orang pocongan. Kok pakaianmu kayak ninja? Macam-macam, banyak sekali ejekan. Harapan saya untuk video yang pertama ini kepada Oma Irene Handono ini, cepatlah bertaubat, perbanyak istiqomah dan juga beramal baik, supaya nanti bisa berjumpa dengan Allah yang Oma percayai. Saya mau mengatakan, percuma Oma memiliki, tertulis baik-baik ya, pakar kristologi, tetapi kerjaannya, cara penyampaiannya hanya berita-berita palsu tentang Kristen kepada umat muslim. Stop membohongi umat muslim, karena Oma itu hanya menyampaikan berita-berita palsu yang tidak benar sesuai apa yang dipercayai oleh umat Kristen. Sejak kapan orang Kristen itu mengurusi jilbab, kopiah atau pakaian yang dipakai oleh umat muslim sehingga Oma berani berkata itu cara kristenisasi? Licik banget apa yang Oma katakan. Sudah tua tapi licin bibirnya ya, tidak bertobat. Oke? Apakah kalau yang beragama Islam ketika melepaskan jilbabnya,
ketika melepaskan kopiahnya dan baju koko atau apa saja yang dipakai, lantas mereka disebut Kristen? Belum tentu kan? Itu artinya jangan asal bicara dan harap Oma berpikir secara luas. Saat ini pun ternyata mereka justru menyamar menggunakan atribut umat Islam, yang laki-laki pun pakai kopiah, pakai peci, pakai baju koko, dan lain sebagainya, memirip-miripkan penampilan dengan orang Islam. Supaya apa? Niatnya supaya diterima dalam komunitas tersebut, diterima dalam komunitas Islam. Anggapan saya yang kedua untuk Oma Irene Handono ini, dia berkata bahwa orang Kristen melakukan kristenisasi dengan cara menyamar dengan memakai atribut agama Islam, yaitu baju koko, kopiah, dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong, kalau bicara tentang kopiah, tunggu dulu, saya mau pakai kopiah saya, ya. Nah, cakep. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah ini mengkristenisasi? Setahu saya, bahkan banyak orang tahu, pakaian-pakaian yang dipakai oleh umat muslim saat ini, baik itu kopiah, baik baju koko, itu adalah budaya orang lain yang diadopsi di Nusantara. Orang-orang di Timur Tengah yang berbudaya Arab, semua memakai kopiah, baik Kristen, baik yang muslim. Lalu, apakah Oma ini mengerti sampai situ? Kelihatannya dia memang sangat buta dan kurang baca literatur. Padahal sekarang ini zaman Google loh. Tinggal klik, apakah kopiah, apakah koko punyanya agama Islam? Mikir ya Oma ya, jangan asal bicara dan membohongi umat muslim yang lainnya. Saya pakai terus kopiah saya. Kita lihat video yang ketiga. Dan apa yang terjadi? Sekarang pun sudah ada yang mereka ini aliran dari Kristen yang menyatakan bahwa mereka pun membaca Injil, dan Injilnya itu bahasa Arab. Jadi pakai Injil berbahasa Arab. Tanggapan saya untuk video yang ketiga ini kepada Oma Irene Handono ini, yang berani berkata untuk mengkristenisasi umat muslim, orang Kristen memiliki aliran dengan memakai Injil yang berbahasa Arab. Nah, benar-benar Oma ini begitu buta, padahal sekarang dunia internet yang gampang diakses. Coba deh Oma ambil handphone, atau semua umat muslim yang mendengarkan video ini, ambil handphone, tulis di situ di Google atau di YouTube Kristen Ortodok atau Kristen yang ada di Timur Tengah, Libanon, Mesir. Apakah mereka memakai bahasa Indonesia untuk membaca Injil? Tentu tidak, karena bahasa itu adalah budaya yang dipakai oleh setiap orang. Jadi stop memberikan berita palsu pakar kristologi yang ngawur ya, supaya orang muslim tidak kamu bodoh-bodohi ya. Nah, terkait dengan memakai Injil berbahasa Arab ya, tentu kita tahu di zaman Kisah Para Rasul, ketika pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-11, di situ dijelaskan ada orang Arab ya, ada orang Arab. Tentu orang Arab di sini memakai budaya Arab, tetapi sudah percaya kepada Kristus dan berkumpul dengan para murid, sehingga ketika ada pencurahan Roh Kudus, dia memakai bahasanya sendiri, dan itu didengar oleh orang-orang pada zaman itu. Pertanyaannya, agama muslim kapan lahir? Hah? Kapan? Abad ke-6 ke-7. Sedangkan Alkitab ini sudah selesai di kanon jauh sebelum itu. Bagaimana mungkin ada klaim bahasa Arab itu punyanya orang Islam? Kan keliru. Makanya jangan mabuk agama. Memang beda ya, karena di Indonesia selalu ke Arab-Araban.
Di Arab sana belum tentu seperti itu, karena semua memakai budaya Arab dan memakai atribut-atribut yang sama, baik Kristen dan Islam ya. Dengar itu kasetnya siapa itu Ibu Irini Handono itu, kemudian dia tunjukkan tentang bahaya kristenisasi. Kemudian sudah, coba saudara-saudara dengarkan, ini pengajian Quran, apakah ini qasidah atau nyabadi? Ceklek, haleluya. Inilah pengaburan akidah Islam. Lo yang kabur ya dia sendiri. Wong di Mesir semuanya begini kok. Terus siapa yang kabur ini? Dan siapa yang mengaburkan? Ini memang asli dari sononya begitu. Makanya saya bawa anak Al-Azhar datang ke gereja Markirkis di Kairo. Saya tunjukkan. Kamu berapa lama di Mesir? 7 tahun, Mas. Konro iki nggak pernah tahu. Saya akan bacakan salah satu Injil dalam berbahasa Arab, yaitu Injil Yahya atau Injil Yohana. Dalam bahasa Indonesia, Injil Yohanes 1 ayat 1. Fil bati kanal kalimatu wal kalimatu kana indallah wal kanal kalimatullah hadakana fil bati indallah kullu syai'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun syai'un mimma kana. Pada mulanya adalah firman Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi, dan segala yang telah dijadikan olehnya. Ini berita luar biasa bagi rekan-rekan muslim, yang mana firman itu, firman Allah yang bersama-sama dengan Allah itu menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Jadi stop deh Oma untuk memberikan berita bohong kepada umat muslim. Dan kepada umat muslim, buka pikiran dan jangan mau dibodohi oleh para mualaf yang mengaku mantan biarawati namun suster yang di drop out. Oke? Kita lihat video yang keempat dan yang terakhir ini. Dan ketika mereka ruku, mereka menambahkan pada saat ruku dengan Bismil Abi wal Ibni waruhil kudusi. Nah ini. Jadi disinilah kita harus cermat. Tanggapan saya untuk video yang keempat ini, Oma ini berkata kalau saat ruku mereka menambahkan Bismil Abi Walibni Waruhil Kudus Al Ilahul Wahid, dan ini katanya cara melakukan kristenisasi. Aduh, sakit kepala mendengar Oma ini. Gak tahu dari mana dia dapat begini-begini. Nah, saya berulang kali mengatakan bahasa Arab itu bukan bahasa Muslim. Stop gitu loh. Bahasa Arab itu budaya. Ngerti tidak? Bahasa Arab itu budaya Oma. Jangan asal bicara membohongi orang lainnya. Jadi memang rekan-rekan dalam bahasa Arab untuk menyebut demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa disebutkan dalam bahasa Arab Bismil Abi Walibni Waruhil Kudus Al Ilahul Wahid. Amin. Ya. Dan semua orang Kristen yang berdoa memakai dengan menyebut Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa pasti memakai Bismil Abi Walibni Waruhil Kudus, dan itu juga dipakai oleh orang-orang Kristen di dunia Timur Tengah, Mesir, Libanon, dan di tempat-tempat lainnya. Katanya pakar, masa main tuduh doang sih? Yang agak sedikit berbobot dong ya, supaya makin pintar, supaya nggak kelihatan betapa buta dan bodohnya Oma ini. Ya, kalau boleh tobat, jangan menyebarkan hoax melulu ya, supaya kiranya tangan Tuhan memberkati dan membuka pintu terbaik untuk Oma. Ya. Oke, di akhir video ini saya akan membacakan apa yang dikatakan oleh Oma Irini Handono ini.
Bismil abi wal ibni wa ruhil qudus al ilahul wahid. Abanalladzi fis samawati liyataqaddas ismuka liyati malakutuka litakun masyiyatuka kama fis samai qasalika al-ard kubsana kafafana atinal yaum waghfir lana junubana kama naghfiru nahnu aida'alil muslimina ilaina wala tuskilna bitajriba lakina jina minas syirir liyana lakal mulka wal quwata wal masda ilal abad amin. Jangan katakan itu tulisan dalam Al-Quran, itu Injil berbahasa Arab, yaitu Salat Ar-Rabbaniyah atau doa Bapa kami yang tertulis dalam Injil. Rekan-rekan, melalui video ini apa yang dituduhkan oleh Oma Irene Handono ini semua keliru dan hoax. Semoga umat muslim membuka wawasannya dan tidak gampang dibodohi oleh para mualaf yang tidak berbobot. Tuhan Yesus memberkati kita.